Salah satu bidang startup yang sampai saat ini perkembangannya itu bisa dibilang lumayan tricky adalah startup agrikultur. Kira-kira apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh startup agrikultur yang membuat perkembangannya itu menjadi sulit di Indonesia dan juga di dunia? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Startup agrikultur. Ya, bisa dibilang bidang agrikultur ini adalah salah satu bidang yang cukup sulit perkembangannya, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia juga. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan yang cukup besar ya. Karena kenapa bisa startup yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia itu justru tidak berkembang sepesat startup di bidang lain. Ini berhubungan dengan hal konsumtif yang dikonsumsi tiap hari, yaitu makanan. Padahal kalau kita lihat startup-startup agrikultur yang ada itu, mereka itu benar-benar memberikan solusi terbaik bagi bidang pertanian sehingga dari sisi produksi dan penjualan pun bisa meningkat. Tapi in the end banyak yang tidak bisa bertahan. Bahkan di Indonesia pun yang terkenal dengan negara agraris, perkembangan startup agrikultur pun masih terhambat. Dan kalau kita telusuri lebih lanjut, startup agrikultur yang sukses di Indonesia itu benar-benar sukses dan bahkan menjadi unicorn itu baru satu, yaitu Evisery. Padahal nama-nama startup agrikultur yang lain itu juga banyak, tapi nggak bisa mendapatkan kesuksesan sebesar si Evisery ini. Kira-kira apa aja sih yang menjadi tantangan yang menghambat perkembangan startup agrikultur khususnya di Indonesia? Mari kita bahas beberapa tantangannya. Tantangan pertama tentunya udah pasti adalah mendapatkan user atau konsumen atau pengguna atau pelanggan. Ini tantangan yang sulit banget ya, terutama untuk startup yang baru muncul di bidang agrikultur ini. Bahkan untuk startup yang sudah sukses seperti sekarang Evisery, itu mengalami hal yang serupa di fase awal mereka. Kenapa sulit banget mendapatkan user atau pengguna atau konsumen? Kita perlu ketahui dulu siapa pelaku di dalam bisnis agrikultur ini. Bisnis agrikultur secara konvensionalnya dulu ya, di mana tentunya mereka itu kalau pertanian yang pure adalah petani. Kalau dalam kasus Evisery itu ada petambak. Rata-rata petani yang bekerja sampai saat ini itu adalah datang dari generasi tua yang memang dari segi teknologi itu mereka kurang paham. Sehingga cukup sulit ketika mereka itu dikenalkan dengan teknologi, mereka harus pindah ke sana. Mereka harus belajar lagi dari nol. Makanya ini akan menjadi lebih mudah kalau memang yang bertani itu adalah petani-petani muda, petani milenial yang sudah paham dengan teknologi. Dan kalau kita bicara soal pertanian pure itu ya ujung-ujungnya itu ya soal hasilnya. Kalau seandainya si petani ini pindah menggunakan teknologi baru, apakah dia bisa menghasilkan hasil pertanian yang sebaik cara konvensional yang sudah dia terapkan? Apakah dari sisi startupnya itu berani memberikan jaminan bahwa nantinya mereka itu bakalan mendapatkan hasil tani yang lebih baik, berkualitas, dan juga harga jualnya lebih tinggi? Dan kalau seandainya tidak terjadi seperti itu, hasil pertaniannya menjadi lebih menurun, apakah mereka mau ganti rugi? Makanya jangan heran kalau biasanya startup agrikultur ini ketika mereka itu baru mulai, mereka langsung ngasih prototipe mereka itu secara cuma-cuma kepada para petani untuk dicoba. Dan biasanya implementasinya itu nggak langsung ke semua pertaniannya. Biasanya itu hanya beberapa lokasi aja atau enggak beberapa tempat kecil aja. Sehingga bisa dibilang dari sisi startupnya juga ngeluarin duit gede di awal. Dan kalaupun udah dipinjemin alatnya untuk dicoba dulu, itu belum tentu customernya itu mau pakai untuk berkepanjangan. Sehingga uang yang udah dikeluarkan tadi itu jadinya sia-sia. Nah itu yang menjadi kesulitannya. Berbeda dengan startup agrikultur yang memang mereka itu ngambil percabangannya, misalnya mereka itu ngambil marketplace grocery atau mungkin mereka itu ngambil ke fintech. Ini kan sebenarnya nggak berhubungan langsung dengan produktivitas pertaniannya. Dimana kalau dilihat dari sisi resikonya itu tidak sebesar ketika sudah masuk ke produktivitas pertanian. Misalnya marketplace pertanian, kenapa banyak petani yang naruh produk mereka untuk dijual? Karena ya mereka naruh atau enggak, mereka itu nggak rugi. Kalau misalnya mereka taruh di sana lalu ada yang beli, artinya kan mereka untung dapat duit lebih. Kalau mereka taruh di sana nggak ada yang beli, ya udah mereka tinggal jual ke tengkulak seperti biasa. Tidak ada kerugian di sana ketika mereka naruh produk mereka untuk dijual. Lalu startup fintech pertanian yang biasanya memberikan pinjaman kepada para petani. Di sini menguntungkan sekali untuk petani. Karena apa? Karena mereka mendapatkan
uang pinjaman untuk memperbesar dan mengembangkan pertanian mereka. Resikonya apa? Resikonya ya mereka nanti punya utang, tapi kan utang bisa dibayar. Bagaimana kalau seandainya mereka itu gagal bayar? Nah, itu dia yang menjadi masalah startup fintech pertanian sampai saat ini, di mana mereka kesulitan menagih hutang tersebut kepada para petani yang meminjam. Tapi dari sisi marketplace pertanian dan juga fintech pertanian ini, di sini kelihatan jelas bahwa mereka itu tidak memunculkan risikonya di awal, sehingga dari sisi petani itu tertarik untuk menjadi user mereka. Tapi ya balik lagi lah, mau mereka itu bisa menarik user sebanyak mungkin untuk menggunakan aplikasi mereka atau startup teknologi mereka, ujung-ujungnya kalau misalnya mereka itu tidak bisa mempertahankan retensi user, ya ujung-ujungnya mereka mati. Dan itu terjadi di banyak marketplace pertanian. Jadi bisa dibilang memiliki user di sebuah startup teknologi yang aktif dan retensinya tinggi itu menjadi hal yang penting untuk perkembangan startup agrikultur. Tantangan selanjutnya adalah inovasi yang dikeluarkan selanjutnya atau produk lanjutan. Nah, ini yang jadi PR nih. Ketika startup teknologi agrikultur ini berhasil mengeluarkan produk mereka yang pertama, kemudian banyak user yang pakai sehingga mereka itu bisa hidup, serta mereka itu juga dapat investasi dari investor, mereka itu kesulitan untuk membuat produk baru atau produk lanjutan yang bisa dibilang solutif. Kebanyakan itu hanya enhancement dari produk yang sudah ada, atau enggak produk yang bisa dibilang tidak solutif-solutif amat dan tidak inovatif, alias produk-produk yang bisa digantikan dengan produk yang lain yang sudah ada saat ini. Padahal kan mereka itu bisa hidup dan sukses dari produk pertama mereka yang solutif dan inovatif. Tapi kenapa ketika mereka mengeluarkan produk selanjutnya itu tidak bisa mengikuti langkah produk pertama? Bukan berarti ini bakalan bikin startupnya itu mati, enggak. Selama produk utamanya itu tetap berjalan dengan baik. Tapi produk lanjutan ini dibutuhkan untuk membuat bisnis startup agrikultur ini grow dengan baik, grow dengan besar. Biar mereka itu enggak stuck di satu tempat aja. Kalau dalam kasusnya Evisery itu kan mereka awalnya adalah solusi untuk pembudidaya ikan. Setelah sukses dengan itu, mereka membuat produk baru yang fokusnya itu udah bukan ikan lagi, mereka fokusnya ke udang. Dimana dari sisi ikan dan udang ini kan meskipun sama-sama hewan laut atau hewan air, ya mereka itu punya kebutuhan yang berbeda. Di sini mereka tetap fokus kepada masalah yang dihadapi, cuma bedanya kali ini ke udang. Kan bisa aja tuh mereka itu udah berhasil nih solusi kepada ikan, ya udah mereka mulai jualan pakan ikan. Nah, pakan ikan ini kan bisa digantikan oleh pakan ikan yang lain kan, yang memang udah sering dipakai oleh para petambak. Tapi kalau solusi digital, aplikasi digital untuk udang, itu belum tentu ada yang bikin. Dan itu pun solutif bagi para petambak udang. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti produk yang dikeluarkan itu bisa langsung dapat profit, enggak. Bahkan untuk Evisery sendiri aja, mereka itu baru dapat produk market fit-nya itu sekitar 1,5 tahun. Jadi butuh waktu yang lama juga. Dan tantangan terakhir yang bisa dibilang cukup sulit dihadapi oleh startup agrikultur adalah bisnis model. Ya sebenarnya ini bukan startup agrikultur aja ya, semua startup di bidang apapun. Startup itu harus bisa mendapatkan cara agar mereka itu bisa dapat uang dari konsumennya atau usernya. Dan karena mereka itu fasenya masih fase-fase awal, mereka itu perlu mengulik satu persatu jenis bisnis model yang ada. Cuma masalahnya adalah ketika mereka itu mengulik bisnis modelnya, secara cost perusahaan kan tetap jalan tuh. Nah pertanyaannya adalah apakah uang kas mereka itu bisa bertahan sampai mereka menemukan bisnis model yang tepat? Kebanyakan sih enggak. Jadi ya bisa dibilang ini menjadi challenge yang universal sih untuk semua startup, bukan cuma startup agrikultur. Tapi menjadi lebih challenging adalah karena ya startup agrikultur itu masih belum menemukan atau belum ada patokan yang pasti gitu selain si Evisery ini. Sehingga kalau nanti akan muncul startup agrikultur yang baru, mereka masih perlu ngulik-ngulik bisnis model yang tepat sesuai dengan mereka, terutama kalau nggak berhubungan dengan produktivitas pertanian. Atau kalau mereka nggak bergerak di bidang pertambakan seperti Evisery, mereka masih harus ngulik lagi dari nol. Oke, jadi itulah beberapa tantangan yang dihadapi oleh startup agrikultur di Indonesia dan bahkan di dunia juga.
yang memang bisa menghambat perkembangan startup tersebut, bahkan membuat startup tersebut mati. Jadi bisa dibilang bidang agrikultur ini adalah bidang yang sangat dibutuhkan di dunia. Namun karena sangat dibutuhkan ini, menjadi sangat challenging juga untuk para startup teknologi di bidang agrikultur untuk bisa berkompetisi di dalam dan dapat bertahan hidup di sana. Karena memang se-ekstrim itu pertaruhannya. Oleh karena itu, kalau nanti kalian ketemu ada startup agrikultur yang baru dan kalian bisa bantu, sebaiknya kalian bantu aja. Karena menurut gue pribadi, harus gue akui perjuangan mereka itu sangat-sangat berat. Bahkan kalau gue ada di posisi bisa ngebantu mereka, ya gue bantu aja. Mumpung gue udah tahu nih bahwa mereka itu kesulitan. Tapi memang ngebantunya itu ya harus lihat kondisi juga ya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.